Selamat malam. Selamat malam guys, selamat malam. Gimana nih sudah move on belum dari Piala Dunia ini? Selamat buat teman-teman yang ngedukung Argentina ya. Keren banget. Oke, malam rekan-rekan semua, malam teman-teman yang live bersama saya. Senang sekali. Malam hari ini saya Reno Delison Bakara, eh, host di Inspiring Talk. Malam ini kita akan ngobrol-ngobrol guys dengan seorang tamu dari Jepang, seorang penari Lengger. Ini masih persiapan, nanti saya undang beliau di tepat di 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Menarik ya teman-teman ya, nanti kita dengan Kak Arianto ini seorang seniman ya, seniman tari asal Banyumas. Kisah hidupnya itu pernah diangkat dalam film Kucumbu Tubuh Indahku. Yang menariknya, ini film ini meraih 8 piala citra dari 12 kategori di ajang Festival Film Indonesia tahun 2019, masih baru ya. Dan menjadi wakil Indonesia untuk dinominasikan di Piala Oscar 2020. Kita akan undang beliau bentar lagi, masih persiapan. Oke, kita sedang siap-siap dulu teman-teman. Di sini persis azan maghrib ya. Lagi azan ya. Oke, oke. Nah, ini tamu kita ini menarik guys, seorang seniman tari asal Banyumas ya. Ada fakta-fakta menarik nanti yang akan kita kulik, coba kulik dari Kak Arianto tentang masa kecilnya ya, bagaimana seorang penari itu sering dibully ya, sering diejek gitu ya. Namun perlu nanti kita tanyakan kenapa bisa konsisten dan bisa sampai menjadi seorang penari yang sangat fenomenal ya, sangat viral. Dan kisah hidupnya diangkat dalam film Kucumbu Tubuh Indahku yang meraih 8 piala citra dari 12 kategori di ajang Film Festival Indonesia 2019 dan menjadi wakil Indonesia untuk dinominasikan di Piala Oscar 2020. Tapi yang membuat kita kaget, film ini di beberapa tempat ditolak ya. Ditolak karena diisukan atau dikabarkan menyebarkan LGBT. Nanti kita cross check langsung ke Mas Rianto. Sebenarnya poin film ini apa? Lalu pesan moralnya apa? Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Nanti kita akan eh, tanya-tanyakan ke Kak Arianto ya. Kita mungkin sudah coba undang dulu Kak Arianto. Teman-teman terima kasih yang sudah bergabung tanpa saya sapa. Semoga sehat selalu. Nanti teman-teman yang menonton ini secara offline boleh juga kasih komentar dan pertanyaan. Walaupun nanti sudah offline tetap akan dijawab oleh Kak Arianto kalau ada pertanyaan ya. Oke, kita coba undang dulu Kak Arianto. Oke, seperti sudah bergabung dengan kita. Halo Kak Arianto. Oh, halo Kak Reno, apa kabar? Wow, keren sekali. Ya, lagi musim apa di Jepang sekarang? Ah, Sekarang sedang musim dingin di Jepang dan apa namanya sudah mulai di Jepang itu sudah mulai dibuka ya untuk wisatawan masuk, jadi lumayan ramai karena beberapa tahun kemarin kan memang eh, pandemi dan masih ditutup begitu lama kalau di Jepang ditutup. Jadi bulan ini sudah mulai dibuka dan apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru luar biasa Wow, gitu. rame ya. Ya, ramai dan Tapi musim lagi dingin musim lagi. dingin ya. Ya, musim Hmm. dingin sampai nanti Februari. Februari Oke, oke. awal Maret ya. Betul.
Oke, thank you. Makasih Karyanto sudah memberi waktu untuk Inspiring Talk ya. Kita sapa teman-teman dulu yang bergabung dan maupun nanti yang nonton konten ini di offline. Terima kasih teman-teman sudah bergabung malam hari ini. Salam sehat selalu. Nah, saya bacakan lagi kisah Karyanto ini teman-teman, seorang seniman tari asal Banyumas. Ini kisah hidupnya menarik, pernah diangkat dalam sebuah film Kucumbu Tubuh Indahku. Ini pernah viral, ditolak di beberapa tempat, namun sukses di beberapa tempat juga begitu ya. Nanti kita tanya-tanya kenapa ini ditolak. Kabar-kabarnya sih ada menyebarkan LGBT, tapi nanti kita cross check. Nah, menariknya film ini meraih 8 piala citra dari 12 kategori di Festival Film Indonesia 2019 dan menjadi wakil Indonesia dinominasikan di Piala Oscar 2020. Menjalani prosesi sebagai penari lengger yang berhasil membawa nama Indonesia di internasional, telah berhasil membawa tariannya ini, tarian lengger unik ini, berkeliling dunia, begitu ya. Dan menariknya pernah mengikuti malam inaugurasi ketika terpilihnya Presiden Barack Obama, gitu ya, menarik nih. Setelah menikah, beliau ini menikahi seorang gadis Jepang, namanya Mirai Kawashima pada tahun 2003. Sekarang Karyanto memutuskan tinggal di Jepang dan mendirikan sanggar tari pada tahun 2016, diberi nama Dewandaru Dance Company DCC di Tokyo, teman-teman. DCC ini bertujuan untuk mengembangkan praktik koreografi kontemporer sekaligus memperkenalkan budaya Jawa pada lingkungan yang berbeda, dan tentunya apa yang dilakukan Karyanto ini adalah membawa nama harum Indonesia begitu ya melalui dari sisi seni. Oke, kita langsung saja nih Karyanto, saya mau tanya-tanya dulu nih. Boleh, boleh. Ini saya Teman-teman kalau lagi. ada pertanyaan silakan ya di kolom chat ya, silakan nanti kita akan coba jawab. Namun kalaupun dijawab saat offline juga ya teman-teman situasional saja ya. Oke, Iya, boleh. Kak Rianto, sebenarnya apa yang dimaksud dengan tari lengger dan kenapa Anda dikenal seorang penari tari lengger lanang? Iya, terima kasih sebelumnya menyapa teman-teman dulu sebelum menjawab. Terima kasih sudah bergabung di live saya dan Kak Reno untuk malam hari ini. Saya nanti akan menyapa juga ya untuk teman-teman di sini. Saya ingin memberikan penjelasan tentang tari lengger. Tari lengger ini berasal dari Banyumas, Jawa Tengah, sebuah kesenian yang memang lahir dari rahim kaum tani. Jadi sebenarnya lengger ini lebih pada uh, kesenian rakyat yang mana untuk upacara kesuburan atau uh, agriculture ceremony ya. Dan Oke. uh, ini biasanya kalau untuk daerah Banyumas itu orang beranggapan bahwa Banyumas itu Banyuwangi gitu. Dan ini sebenarnya Iya, Banyuwangi kan Jawa Timur, Banyumas kan Jawa Tengah. Jadi saya ingin mengklarifikasi bahwa Banyumas itu Jawa Tengah ya, daerah ada di Jawa Purwokerto. Tengah. Ya, dan uh, Lengger ini uh, lahir dari rahim kaum tani yang mana untuk upacara kesuburan pada masa itu dan awalnya ditarikan oleh kaum laki-laki. Dan pada saat itu lengger ini kan uh, selalu membuat ramai ya, karena lengger itu untuk sebuah perayaan kehidupan yang ada di desa. Dan dulu itu ditarikan oleh laki-laki karena banyak kaum laki-laki yang bekerja di sawah, berladang, kemudian uh, menanam, bercocok tanam seperti itu. Nah, uh, ini untuk upacara kesuburan kepada Dewi Sri agar supaya tanamannya itu tumbuh subur gitu. Dilakukan oleh laki-laki karena memang pada masa itu perempuan itu dianggap masih belum bersih ya, karena di perempuan itu masih banyak bekerja di rumah, kemudian juga belum bersihnya karena ada masa-masa tertentu oleh kaum perempuan yang memang uh, apa namanya yang tidak diperbolehkan untuk menari pada masa itu. Lengger ini
eh, apa namanya, dulu itu dalam bahasa ataupun kata jarwo dosoknya itu kan lengger, ya. Lengger. Leng itu adalah lubang, ger adalah sebutan untuk anak laki-laki gitu. Jadi Oke. eh, kalau diistilahkan pada zaman dulu itu bilangnya dikira perempuan tetapi laki-laki seperti itu karena kehidupan yang dilakukan adalah untuk upacara dan untuk menari, untuk berkesenian, untuk bercocok tanam seperti itu. Nah, pada masa dulu itu juga belum belum ada yang namanya make up, kostum seperti itu masih sangat sederhana sekali dan Oke. itu sudah lama sekali lahir pada masa sebelum peradaban masuk ke tanah Jawa. Artinya belum ada kepercayaan-kepercayaan lain yang muncul di tanah Jawa waktu itu. Dan ini dilakukan Oke. oleh masyarakat di Sebaran Banyumas. Dan ini di Sebaran Banyumas ini juga keseniannya hampir sama seperti di Purbalingga, kemudian Banjarnegara, Kebumen, Cilacap, bahkan sampai di Wonosobo gitu kan. Uh, Dulu itu dilakukan laki-laki dan sekarang sudah berubah menjadi perempuan. Dan saya sebagai Iya. penerus artinya punya tanggung jawab untuk meneruskan kesenian ini agar supaya terus hidup, terus eksis di masyarakat yang masa sekarang ini sangat sangat apa namanya sangat kontroversial ya menurut saya masih berpikir bahwa kesenian yang dilakukan oleh anak laki-laki itu apa namanya seperti menari itu mereka masih beranggapan tabu gitu kan. Jadi apalagi Hmm. untuk kesenian ritual seperti ini. Dan saya ingin mengembalikan marwah ataupun dharma dari kesenian Lengger ini. Maka itu saya selalu terpanggil untuk memfokuskan diri saya pada sebuah kesenian yang dekat dengan saya yaitu Lengger. Karena saya lahir Oke. di daerah Banyumas gitu. Keren banget. Nah, ini ada komentar dari Selvi Retno. Keren, baru tahu artinya lengger. Jadi lengger itu tadi Ya, lobang ya kalau ya, dalam bahasa eh, Karyanto ya. Oke, jadi sebenarnya tari lengger ini adalah tarian perayaan, tarian kesuburan, tarian sukacita yang ditarikan oleh para pria ketika mereka menanam di sawah atau di ladang begitu ya. iya, Jadi tarian seperti kalau apa namanya seperti pemain tim bola ini seperti supporter lah ya. Yuk tari, yuk, yuk semangat gitu ya. Oke, keren. Nah, ini saya kembali ke kehidupan Karyanto dulu hmm, nih. Ini kan Karyanto ini oke, budaya setempat atau situasi itu membuat Karyanto ingin menari begitu. Tapi pada saat itu seorang pria sering disalahartikan kalau penari itu tanda kutip kurang macho begitu iya. ya. Nah, saya baca di artikel Anda itu sering dibully. Boleh boleh cerita nggak bulinya bentuk apa, pelecehan apa atau penghinaannya seperti apa sih kira-kira waktu itu? Kalau anak kecil laki-laki yang suka menari, kadang-kadang temannya itu lebih lebih cenderung ke banyakan perempuan ya. Jadi anak Ya, laki-laki itu biasanya mereka menari ya dengan layaknya seorang atau bermainnya layaknya seperti anak laki-laki biasa gitu. Tetapi kan Tuhan ini menciptakan manusia dengan beragam kemampuan, beragam apa namanya talent gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang saya rasakan pada saat saya masih kecil gitu, sebenarnya tidak tahu kalau itu adalah bulian. Tetapi setelah saya dewasa, ternyata itu adalah ternyata bulian gitu. Waktu kecil itu kayak ejekan, ejekan biasa gitu. Saya anggap itu adalah semacam kayak ejekan. Baik itu sampai dikencingin, sampai dikucilkan dari oh anak ya, laki-laki gitu. Terus sampai sampai pada apa sering main lempar batu sampai saya tidak 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 punya teman laki-laki gitu. Bahkan sampai dipopulerkan menjadi satu anak laki-laki di desa itu saya sendiri itu dikatakan banci gitu. iya, Karena laki-laki suka menari gitu. Jadi dampaknya pada keluarga saya sebenarnya waktu itu keluarga saya tidak terima kalau anaknya itu dikira banci. Padahal waktu itu kan
dia melahirkan sebagai laki-laki gitu. Nah, Iya, kadang stigma-stigma seperti ini masih melekat di masyarakat kita ya. Apa iya, namanya, mengucilkan ataupun membedakan seseorang yang punya talent gitu ya. Terus kemudian akhirnya misalnya laki-laki menari, kemudian akhirnya uh, dijauhin. Kalau misalnya dibutuhkan, baru didekatin. Misalnya seperti itu, dibutuhkan untuk iya. acara-acara tertentu gitu, baru baru didekatin untuk, deh kamu nari deh gitu. Misalnya seperti itu. Nah, dulu itu sampai saya berangkat sekolah pun teman-teman saya waktu SMA, teman-teman saya masuk STM, sedangkan saya masuk ke sekolah sekolah seni, yaitu sekolah seni di Banyumas, salah satu sekolah swasta ya, namanya SMK Sendang Mas Banyumas. Di situ ada dua jurusan, yaitu jurusan tari dan jurusan musik atau karawitan tradisional. Nah, setiap berangkat sekolah itu kan bareng-bareng sama teman-teman biasanya. Saya mendekat sama Iya. teman gitu, teman-teman saya malah bilang, udah kamu berangkat apa sekolah sambil menari aja, kamu nanti mau jadi apa gitu, begitu. Ya, Itu salah satu bukti sebenarnya ejekan gitu ya. Itu sebenarnya ejekan dan pembunuhan ini juga sih ya karakter. Tapi itu bisa juga jadi motivasi ya untuk Kak Arianto saat itu untuk tetap punya ketetapan dalam hati untuk tetap terus menari begitu ya. iya karena saya waktu itu hanya untuk dalam pikiran saya itu hanya untuk candaan sebagai teman gitu. Tetapi sebenarnya itu kalau Iya, kalau mungkin kalau bukan saya, mungkin kalau orang lain itu akan menjadi apa ya, semacam apa, depresi mungkin sebagai anak gitu ya, karena sudah dijauhin dari teman-teman, kemudian iya. eh, apa ya, merasa terkucilkan gitu kan. Jadi Oke. setiap pergerakannya itu kadang-kadang juga mereka bingung. Kalau anak kecil kan dia kepinginnya bermain dengan teman yang lain gitu ya. Tapi pada saat itu kan, wah saya harus mikir ini teman yang benar-benar teman untuk bisa berteman dengan saya itu siapa gitu. Akhirnya Iya, kebanyakan temannya adalah perempuan yang mau menerima iya. begitu. Betul, betul. Nah, ini bukti dari konsistensi yang Kak Arianto lakukan itu dengan melanjutkan. Tadi kan SMK di Banyumas jurusan tari gitu ya, ada juga seni musik karawitan, nah, ambilnya tari. Bukti konsistensinya tetap melanjutkan ke perkuliahan ya. Kalau saya tidak salah, kuliahnya ngambil jurusan seni tari di apa namanya ini Di sekolah sekolah isi tinggi, Surakarta ya, ya sekarang isi menjadi isi Surakarta Surakarta. ya. Yang Isi ya. dulu itu namanya Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta. Terus kemudian sekarang Oke. menjadi Institut Seni Indonesia Surakarta. Dan Wow. waktu saya SMK Sendang Mas Banyumas, waktu itu tahun 98 sampai 2000 itu masih SMK Sendang Mas Banyumas. Kemudian tahun 2000 ke sana itu sudah menjadi SMK Negeri 3 Banyumas. Yang sekarang itu Oke. jurusannya semakin banyak dan muridnya juga semakin banyak. Alhamdulillah sudah semakin Wow. semakin membuka mereka untuk apa namanya, belajar dengan kebudayaan Banyumas Oke. itu sendiri. Jadi ada Ya. seni tari, ada seni pedalangan, kemudian seni musik, kemudian ada broadcasting seperti itu. Ya. Karena memang yang saya khawatirkan memang dan kita khawatir juga ke depannya bagaimana gitu ya seni dan budaya tradisional di Indonesia. Karena memang kita bisa mempertahankan itu salah satunya dari seni. Ya, Kalau dari agama kan kita sudah dimayoritaskan oleh agama yang sudah datang dari luar. Sementara agama kita sendiri, kepercayaan kita sendiri kan tergerus ya, terbukti dari KTP, dari legal yang sudah pemerintah buat begitu ya. Jadi salah satu yang mempertahankan tradisi ini ya memang hanya dari seni gitu ya. dan Tapi dan perlu sayangnya memang diingat mm, dan perlu mm, diingat bahwa dengan budaya ataupun seni itu bisa mempersatukan unsur apapun dalam ya dalam sebuah konflik gitu ya, itu bisa disatukan dengan seni, karena jiwa seni betul. itu adalah meleburkan unsur negatif dan positif untuk menjadi sebuah apa namanya, kesatuan yang harmonis sebenarnya. Wow.
Nah, ini tentu sekolah tempat Kak Arianto ini bangga ya punya alumni yang sudah go internasional. Tapi saya dengar-dengar itu saya baca itu gitu Hmm. ya. Ini kok ada kisah bahwa Kak Arianto itu pernah nggak bisa bayar uang kuliah. Ini gimana ceritanya ini? Ya, waktu pertama masuk ke Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta atau waktu kuliah ya, pertama kali kan harus mendaftar dan waktu itu kan saya memang tidak punya uang, keluarga saya juga tidak punya uang. Terus pada saat itu saya punya sepeda motor butut. Artinya waktu saya sekolah di SMK Sendang Mas Banyumas itu mengumpulkan uang itu untuk beli sepeda motor dan sepeda motor itu tahun 75 Yamaha. Akhirnya saya jual untuk bayar kuliah, untuk mendaftar dan untuk bayar kuliah. Dan dari situ saya juga tetap berjuang karena jauh dari keluarga ya. Naik kereta itu 6 jam dari Banyumas ke Solo. Waktu itu keretanya Wow. juga masih masih ekonomi, harus berdiri gitu. Nah, terus saya berjuang di Solo sendiri, harus membiayai kuliah, kemudian harus bayar kos-kosan, harus makan tiap hari seperti itu. Jadi saya merasakan benar-benar bagaimana perjuangan ketika untuk belajar mendapatkan pengetahuan dari dunia tari itu agar supaya lebih Iya. banyak lagi untuk tubuh ini gitu. Oke, itu bukti konsistensi ini ya, memang udah niat dalam hati ya. Ini saya baca satu komentar lagi nih Karyanto dari Dita Sufa. You prove to those bullies that you are a master now. Ya, thank you ya, Deta Sufa. Oke, Terima nah saya kasih. lanjut lagi nih pertanyaannya nih ya. Nah sekarang kan Kak Arianto sudah menetap di Jepang begitu ya. Even masih memberikan pengaruh dari Jepang untuk budaya Indonesia. Harapannya sih suatu saat bisa kembali ke tanah air gitu ya harapannya. Nah, Tapi di Jepang itu bagaimana saya nih belajar kisahnya? banyak loh. Oh iya, nah, boleh ceritakan dulu nggak tentang belajar apa aja di Jepang itu? Belajar dari bagaimana masyarakat di Jepang ini mencintai dan menjaga benar-benar menjaga tradisi yang mereka miliki. Walaupun di Jepang ini teknologinya sangat tinggi, masyarakatnya dengan kesibukan yang sangat mobilitasnya setiap hari itu sangat padat sekali. Di Jepang ini punya aturan-aturan tersendiri yang mereka selalu taati gitu ya. Karena pembelajaran di Jepang ini dari mulai mereka masuk SD ataupun sekolah TK juga itu sudah mulai diterapkan bagaimana menghormati orang lain, bagaimana menghormati orang tua, bagaimana menghormati guru, terus kemudian bagaimana merapikan sepatu yang ketika masuk ke ruangan kelas, terus bagaimana mereka harus makan makan bersama gitu ya, dan tidak makan sembarangan, bagaimana mereka harus membuang sampah. Dari kecil itu sudah dibekali seperti itu. Dari mulai TK, SD, kemudian SMP, ketika mereka harus menyeberang jalan juga harus hormat kepada Keren ya. supirnya ataupun mobil gitu yang lewat gitu kan. Jadi mereka sangat benar-benar, saya banyak sekali belajar dan dari kesibukan mereka ini dengan tingkatan pikiran orang Jepang yang sangat tinggi, sangat fokus untuk belajar gitu ya. Saya banyak banget belajar bagaimana pola pikir saya harus menerapkan ketika saya nanti akan kembali ke Indonesia atau ketika saya terapkan di masyarakat di lingkungan saya yaitu di Banyumas. Kemudian bagaimana membuat sebuah organisasi di kalangan teman-teman untuk mewujudkan kedisiplinan mereka ataupun untuk open mind gitu. Nah, dari situ saya juga memasukkan bagaimana masyarakat Indonesia itu bisa terbuka pikirannya dengan adanya kesenian yang memang kita miliki dari sejak dulu kala, dari nenek moyang kita yang harus kita lebih pelajari kembali filosofi dan pengetahuan-pengetahuan yang memang sangat luar biasa pada saat dulu nenek moyang kita menciptakan itu sebenarnya kalau misalnya digali dan diteliti lagi itu banyak sekali. Kita belajar dari Iya. sejarah tradisi lokal yang ada. Nah, bagaimana
saya menerapkan sistem itu dengan pemikiran saya di Jepang seperti ini. Terus ketika saya harus mengajar tari kepada orang-orang di Jepang sini yang sangat antusias mereka belajar gitu ya. Walaupun misalnya dari mulai satu murid, saya konsisten untuk mengajar. Biasanya kalau di Indonesia itu yang datang cuma satu murid, ya udahlah, besok lagi, Libur. tunggu, ya Iya. libur kalau cuma satu murid. Tapi kalau di sini tidak, itu sangat menghargai waktu, sangat menghargai orang yang ketika sudah meluangkan waktu untuk belajar, kita harus Wow, benar-benar keren mengajar banget. gitu. Banyak sekali pengalaman untuk belajar di wacana ketika saya hidup di Jepang, dan insya Allah ketika kembali ke Indonesia saya ingin menerapkan sesuatu yang positif di lingkungan saya. Iya, keren. Nah, tentu saya tangkap poinnya dari situ bagaimana masyarakat di sana juga itu menghormati tradisinya itu ya, itu menjadi nilai yang membuat mereka tetap merekat ya, keren. Nah, Karyanto nih, saya lanjut ke keliling dunia dulu nih. Gimana nih ceritanya nih, kok bisa sampai dari Banyumas gitu ya, kok tiba-tiba bisa keliling negara? Ini apa yang membuatnya gitu loh, kok bisa sampai segitunya? Mungkin saya karena memiliki tubuh yang beruntung kali ya. Karena Iya, iya, iya. perjalanan saya walaupun banyak banyak rintangan itu, saya percaya sekali itu pasti akan bisa saya lewati gitu ya. Karena kepercayaan ini selalu saya tumbuhkan untuk diri saya sendiri. Karena tubuh ini menurut saya yang akan menciptakan sejarah ataupun pengalaman itu. Nah, Wow. pertama kali saya mulai mencoba untuk masuk ke dunia internasional itu, saya berani melakukan ataupun uh, memutuskan untuk melakukan residensi di beberapa acara ataupun di beberapa program di internasional ya. Walaupun waktu itu saya tidak punya uang sama sekali, sama Iya. harus membayar tiket pesawat sendiri, kemudian harus tinggal di sana seperti itu. Karena program residensi ini adalah program untuk kita saling bertukar pikiran antara seniman satu dengan seniman yang lain dari berbagai negara gitu. Nah, waktu itu saya ada pendaftaran di Korea untuk residensi, kemudian saya tahun 2009 saya melakukan residensi yang pertama kali. Terus di situ saya kenal dengan seniman Hong Kong, seniman Malaysia. Terus kedua, dan uangnya sebenarnya itu saya bekerja di Jepang. Waktu itu saya sudah di Jepang. Saya bekerja sebagai waiters, pelayan restoran di restoran Indonesia yang ada di Jepang. Itu sebagai kerja Wow. part-time. Dan uangnya itu saya kumpulkan untuk beli tiket pesawat. Gitu. Dan saya percaya ketika saya di sana pun saya tidak makan ataupun saya tidak khawatir dengan keseharian saya di sana. Pasti saya bisa makan gitu. Jadi karena saya niatnya bukan untuk mencari material, tapi saya niatnya adalah untuk mengetahui sesuatu hal-hal yang baru gitu. Dan itu untuk pengetahuan diri saya. Kemudian residensi tahun 2013 di India selama 2 bulan itu juga sama. Kemudian dari situ saya mengenal beberapa seniman dari 12 negara. Itu akhirnya kita masih sampai hari ini masih kontak-kontakan, dan mereka membuat proyek bersama saya. Kemudian dari situ proyek itu dilihat oleh beberapa produser, terus akhirnya mereka suka, terus akhirnya memilih karya-karya itu untuk diambil untuk dikelilingkan gitu. Nah, contohnya saja karya medium. Karya medium saya ini berangkat dari kesenian Lengger dan kuda kepang, yang mana saya ngambil dari bentuk kesurupan atau trans. Kenapa tubuh bisa sampai kesurupan gitu kan, Mas? Jadi kok bisa ya seperti itu gitu. Ternyata saya flashbacknya, saya punya pengalaman waktu kecil saya juga pernah ada tingkat antara sadar dan tidak sadar ketika saya menari gitu. Terus akhirnya saya teliti itu dalam 2 bulan itu saya teliti, kemudian uh, saya kembangkan menjadi pertamanya sebelum karya medium adalah karya body without brain, tubuh tanpa otak. Artinya waktu trans kan kita di dalam antara dunia sadar dan dunia yang tidak sadar. Jadi
Tidak sadar. 80% tidak sadar, 20% masih sadar. Nah, unsur-unsur apa yang mempengaruhi itu? Saya teliti itu. Akhirnya muncullah karya Medium. Karya Medium ini sudah sampai akhirnya hampir 60 kali pertunjukan di beberapa festival Wow. internasional. Terus pada saat itu saya juga minta sama Mas Gari Nugroho, dikenalkan tahun 2015 oleh produser saya, untuk melakukan residensi bersama. Saya sama Mas Garin berdua ini harus residensi di Hawaii waktu itu. Nah, terus akhirnya saya bilang sama Mas Garin, Mas, bisakah Mas Garin menjadi dramaturgi saya, karya saya? Terus Mas Garin mengiyakan, akhirnya kita bekerja bareng, dan karya itu bisa sampai kemana-mana sekarang. Wow. Keren banget ya. Nah, ini yang saya tangkap dari sini ya, teman-teman ya, yang nonton ini secara live ya, teman-teman ya, dan yang nanti nonton ini setelah kita post di media sosial yang lain gitu ya. Ini sebenarnya yang diajarkan sekarang oleh pendidikan di Indonesia, kolaborasi gitu ya. Jadi saya tangkap ceritanya ini sebenarnya Karyanto bisa sampai go internasional itu dari residensi tadi itu kolaborasi. Jadi aktif kolaborasi gitu ya. Dan menariknya itu apa ya? Lingkungan kita itu yang membuat kita jadi sesuatu. Lingkungan kita itu ya. Jadi ini Karyanto memilih lingkungan yang asing, ini ya, keluar dari area comfort zone untuk belajar sesuatu. Nah, ini keren sekali pesan yang disampaikan ini, nangkep gitu, kita dapat untuk menjadi sukses itu nggak semudah yang kita pikirin langsung jadi. Ini prosesnya ini kalau kita dengar tadi dari cerita Karyanto, wah luar biasa. Nah, selanjutnya nih Karyanto, saya masuk ke film Kucumbu Tubuh Indahku. Nah, ini menarik nih, nanti ini bisa jadi viral nih ya. Kucumbu Tubuh Indahku yang meraih 8 piala citra dari 12 kategori di ajang Festival Film Indonesia 2019 dan menjadi wakil Indonesia dinominasikan di Piala Oscar 2020. Ditolak katanya karena ada unsur menyebarkan LGBT. Sebenarnya gimana sih ceritanya nih Karyanto? Itu kadang memang pikiran kita masih masih belum banyak traveling ya, ataupun belum belum ini ya, karena mungkin begini, dari saya melanjutkan cerita ketika saya bekerja dengan Mas Gari Nugroho, yaitu beliau sebagai dramaturgi karya saya. Dramaturgi ini adalah bagaimana memberikan ide ataupun apa, mendramaturgikan karya itu menjadi sebuah karya yang utuh gitu, dengan filosofi ataupun alur yang mungkin dibawakan sesuai dengan penelitian dan ketubuhan yang dimiliki. Bahwasanya tubuh saya itu adalah tubuh dari desa yang menjadi menginternasional gitu katanya. Jadi akhirnya saya percaya dengan itu. Kemudian Mas Garin ternyata dari tahun 2015 itu sudah mulai tertarik dengan ketubuhan perjalanan saya yang bisa menarikan tarian perempuan, bisa menarikan tarian laki-laki, antara maskulin dan feminin gitu, yang melebur menjadi satu dalam tubuh saya. Terus akhirnya beliau itu menulis sebuah apa ya, tulisan cerita yang memang memang saya sampaikan kepada Mas Garin. Tahun 2017 beliau menawarkan, saya ingin membuat film tentang perjalanan kisah hidupmu, bilang begitu. Terus itu pada saat itu ditawarkan waktu di Kalimantan, di Lanjong Art Festival, yang mana memang setiap tahun itu saya, setiap 2 tahun sekali saya itu hadir untuk acara Lanjong Art Festival di Kalimantan Timur. Nah, saya mengundang Mas Gari untuk datang sebagai moderator di sana untuk memberikan apa, workshop. Dari situ beliau itu melihat saya pertunjukan lagi, beliau itu memutuskan untuk membuat film. Nah, kemudian film dengan perjalanan yang memang dari tubuh saya ini sangat mungkin sangat kontroversial di Indonesia, itu tidak banyak dibutuhkan, tetapi justru di luar negeri tubuh seperti saya ini dibutuhkan banyak sekali. Contohnya saja di company Akram Khan, kemudian di Jepang, terus di Belanda seperti itu. Jadi lebih lebih apa namanya, lebih dibutuhkan tubuh-tubuh yang mungkin unik ya dari ketubuhan saya. Terus akhirnya
tahun 2018 eh, karya itu direalisasikan, diproseskan, yaitu pembuatan film Kucumbu Tubuh Indahku yang syutingnya memang di Jogja waktu itu. Nah, eh, ini mengandung pesan sebenarnya bagaimana mendialogkan tubuh-tubuh kesenian Indonesia yang sangat jarang sekali dimunculkan, yang mana tubuh kesenian Indonesia ini seperti Lengger, kemudian Warok, kemudian uh, kehidupan kehidupan tubuh di desa, terus bisu, komunitas bisu yang ada di Makassar itu yang selalu mendapatkan stigma-stigma negatif yang sebenarnya ini yang hidup di lingkungan masyarakat, tetapi mereka malah justru menyingkirkan ataupun ingin mengaburkan kesenian itu. Akhirnya dalam film Kucumbu Tubuh Indahku ini sebagai media untuk dialog, membicarakan ini. Ini loh, ada kesenian misalnya kayak Lengger itu dari tubuh maskulin yang mendapatkan titipan untuk mewujudkan atau mendamaikan tubuhnya antara maskulin dan feminin. Kemudian di Jawa Timur ada Reok Ponorogo, yaitu ada Gemblak dan ada Warok ya, yang mana kehidupan spiritualnya bukan dalam kehidupan kesehariannya ya, tapi kehidupan spiritualnya itu menjadi uh, satu kesatuan kekuatan yang memang sudah dari sananya, dari leluhurnya itu harus ada hubungan spiritual antara maskulin dan maskulin begitu. Tetapi bukan dalam arti kita harus dalam kehidupan kesehariannya itu harus seperti itu gitu. Hubungan spiritual di sini. Nah, terus ini yang sebenarnya kita kaya sekali di Indonesia, ini sebenarnya kaya sekali. Tarian yang kemudian ditarikan oleh laki-laki yang sebenarnya itu perwujudan dari sebuah feminitas itu banyak sekali di Indonesia sebenarnya. Tapi ini jarang dimunculkan. Nah, dari film inilah bahwa tubuh yang saya miliki, yang saya hidupi gitu ya. Kucumbu artinya bukan kucumbu artinya bersetubuh dengan tubuhnya sendiri, tetapi mengenali lebih dalam lagi kepada tubuh saya yang sangat sebenarnya indah gitu, yang sebenarnya bermakna sangat luas untuk kehidupan masyarakat yang bisa bersosialisasi dengan baik, kemudian menghargai, kemudian seperti di Lengger ini kan kehidupan spiritual Lengger ini adalah untuk kemaslahatan masyarakat di Banyumas ya. Terus tubuh bisu itu juga untuk spiritual kemaslahatan yang ada di Sulawesi ya. Jadi sebenarnya untuk upacara-upacara seperti ini pun tubuh ini dibutuhkan, dan ini yang muncul. Nah, dalam film Kucumbu Tubuh Indahku ini banyak fenomena politik yang memang mendompleng, kemudian sampai pada sebuah sosial yang sangat mungkin kontroversial bagi pemikir-pemikir yang mungkin sangat tabu menganggap kesenian ini hadir gitu kan, seperti itu. Dan ya alhamdulillah dengan adanya film Kucumbu Tubuh Indahku ini kita terangkat kembali, tersuarakan kembali. Artinya mereka yang tadinya tidak mau untuk eksis, sekarang mereka sudah bisa percaya pada tubuhnya sendiri. Kemudian ini bukan tentang LGBT, tetapi LGBT itu datang dari, menurut saya, datang dari istilah luar. Tetapi tubuh yang ada dalam tubuh orang Jawa ataupun tubuh ini adalah tubuh spiritual yang memang kita miliki, yang memang kita perlu gali kembali. Gitu. Oke. Nah, kalau kita mendengarkan begini, ada beberapa pesan yang disampaikan ya. Saya tadi sangat rema dengan apa yang disebutkan oleh Karyanto tadi itu. Kucumbu itu definisi artinya itu sebenarnya menyatu gitu ya, mengilhami, mengerti dengan tubuh itu sendiri begitu ya, menikmati tubuh kita itu sendiri yang Tuhan sudah karyakan. Nah, ini yang mungkin miss pemahaman yang ada di masyarakat begitu ya, sehingga
film ini dianggap menyebarkan LGBT dan lain. Nah, sebenarnya poin pesan moral apa sih sebenarnya yang mau disampaikan di film ini? Yang untuk film Kucumbu Tubuh Indahku ini ya, Iya, apa sebuah penghargaan yang memang bahwa kita sangat 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 apa namanya sangat bisa membuka sebenarnya dengan adanya film ini bahwa mencintai tubuh itu adalah sebagai perjalanan perjalanan kehidupan iya, pengalaman yang akan menciptakan sejarah tubuh itu. Nah, sejarah Indonesia Nusantara ini sangat panjang sekali dan itu perlu dikembalikan. Artinya perlu dilihat kembali, ditengok kembali ke belakang bahwa itu adalah kita memiliki perjalanan sejarah yang sangat panjang, tetapi ada yang terkuburkan, yang memang dari elemen-elemen lain itu mencoba untuk menguburkannya itu gitu sih. iya, Jadi iya, apalagi yang sosial saat ini akhirnya mereka me, apa namanya menggabungkan dengan istilah-istilah luar. Artinya istilah-istilah misalnya uh, laki-laki suka sama laki-laki, kemudian perempuan suka sama perempuan, terus dan lain sebagainya itu. Sebenarnya itu di luar dari konteks yang sebenarnya. Karena saya mengalami sendiri, Mas. Saya mengalami sendiri iya, sebagai tubuh dari desa yang sekarang sudah artinya sudah melewati perjalanan 41 tahun eh, apa berkecimpung di dunia seni, suka duka ataupun perjalanannya itu sangat juga menurut saya panjang dan masih ada perjalanan berikutnya yang harus saya iya. lalui juga gitu. Dan tingkat penghargaan kepada tubuh seni ini yang harus memang ditingkatkan kembali di kalangan anak-anak muda sekarang dan juga oleh pemerintah kita gitu sih. Oke, keren banget. Sukses selalu Kang Rianto. Terima kasih Mas Teguh. Oh, Oke, hai juga terima untuk kasih. Sakila. Selamat malam semuanya. Nah, saya ini nggak kerasa ya, kita ini sebenarnya sudah hampir 45 menit. Biasanya saya 30 menit udah sesi kita close gitu. Karena generasi Oh, milenial ini betahnya itu di IG Live itu setelah kita survei itu 2 menit gitu loh Karyan. 2 menit ganti gitu ya. Tapi ini masih oh, ada yang masih bertahan. Nanti teman-teman kalau mau lihat utuhnya boleh setelah di-post di Instagram, di ini feeds juga kami ya. ada Nah, dari Tora kali ya. Bagi Mas dari menambahi mungkin Tora. Tora Oke, Buana oke. Lengger. Oh Beliau ya, ada. juga Oke. penari Lengger, generasi Oke. Lengger yang saat ini, alhamdulillah beliau masih eksis untuk mengembangkan tari Lengger bersama sanggar di Wow. Langgeng Sari dan juga Rumah Lengger. Katanya bagi masyarakat Oke. Banyumas, kesenian Lengger merupakan wajah dari sisi kelembutan dan feminin kebudayaannya. Sukses seniorku, inspirasi dan sang maestro. Terima kasih buat Mas Tora. Terima kasih Mas Tora. Salam kenal Mas Tora. Next time kita ngobrol-ngobrol bareng kalau datang ke Indonesia gitu ya, kita bisa uh, saling sharing gitu pengalaman-pengalamannya gitu. Terima kasih. Ada juga dari Selvi Retno, saya nonton filmnya sampai 3 kali. Wow, baru ngeh film yang luar biasa. Semangat Mas Rianto dan Mas Teguh. Makasih Mbak Selvi Retno. Oke, Terima oke. kasih. Ini ada Ini dari Amerika juga nih Mbak Sakila. oke. Dari Mbak, oh Sakila dari Amerika ya. Oke, Iya. hai Mbak Sakila, Wah, itu Mbak penyanyi Sakila. penyanyi top itu. Saya suka itu. Kalau dilihat itu Mbak Wow, Sakila seorang artis singer yang sekarang oh sudah menetap di singer ya. Amerika. Ya, Dari Indonesia juga atau Indonesia. memang native? Wow, Mbak Sakila, I hope next time you can ini ya join in our interview ya in inspiring talk. Oke, selanjutnya nih Mas Rianto, mungkin ada 2 pertanyaan lagi lah ya supaya kita bisa akhiri. Ini menarik sekali. Eh, Tentu kita kadang dari luar gitu baru bisa melihat kondisi di dalam itu bagaimana. Kadang kita yang di Indonesia sendiri tidak terlalu ngeh, artinya tidak terlalu paham dan tidak terlalu sadar apa yang terjadi gitu. Nah, kalau menurut Karyanto, gimana sih sekarang posisi dunia seni yang ada di Indonesia? Ah, saya melihat perkembangannya
sangat bagus ya sebenarnya saat ini. Besar, punya banyak kesempatan ataupun wadah-wadah yang mulai sekarang pemerintah sekarang sudah mulai membuka ya. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan arus dari luar itu juga sangat banyak sekali masuk, Deras banget. deras Ya. sekali, sangat deras sekali yang masuk dan uh, apa sudah walaupun masih kurang tingkat tingkat generasi muda mencintai ke arah kelokalan lagi ya, kelokalan kita sendiri gitu ya. Tetapi setidaknya ada sedikit penambahan, artinya sedikit wacana bagi mereka untuk melihat lagi ke kearifan lokal, misalnya kesenian yang lebih tradisi lagi, kepada sejarah sejarah kebudayaan yang ada di Indonesia. Sekarang beberapa kurikulum yang ada di sekolah memang sudah mulai sayangnya sudah mulai ter apa terpinggir, sudah bukan disingkirkan, sudah hilang ya, sudah mulai dihilangkan. Padahal sebenarnya waktu itu kan ada banyak kurikulum pada masa saya itu ada pendidikan moral Pancasila, budaya pewayangan, kemudian ada pengetahuan daerah ya, sejarah pengetahuan daerah, kemudian dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kalau misalnya anak muda sekarang diberi kesempatan untuk meneliti atau dikasih wadah untuk ruang untuk meneliti, belajar kembali ke sejarah ataupun meneliti lagi tentang kearifan lokal, itu akan lebih lebih mungkin lebih bisa membuming lagi ya, atau eksis lagi ya, karena dari situ sebenarnya kita bisa melihat atau kita bisa belajar banyak sekali yang kita bisa dapatkan. Karena pengalaman saya ketika saya berada di luar negeri melihat negara saya sendiri di Indonesia itu, wah, orang-orang di luar, di Eropa, di Asia, di Jepang gitu ya, itu mereka ingin belajar banget tentang keaslian, keoriginalitasan kesenian yang ada di Indonesia. Tapi ketika saya pulang ke Indonesia, wah sekarang apa arus dari luar itu banyak sekali masuk. Artinya kebudayaan ataupun modernitasnya itu mereka mengikuti modernitas yang tidak mengetahui latar belakang mereka. Anak-anak muda sekarang yang saya lihat dari luar. Jadi ada beberapa yang masih kelompok ataupun orang yang benar-benar generasi yang benar-benar sadar untuk menggali kembali lokalan, tetapi lebih banyak kan orang-orang anak generasi sekarang yang sudah banyak mengikuti arus dari luar gitu sih. Tapi saya tidak bisa menyalahkan mereka karena juga itu pilihan mereka. Tetapi menurut saya kalau bisa itu pun berjalan, tetapi mereka bisa melihat ataupun mempelajari latar belakang mereka juga agar supaya pengetahuan akan lebih besar dan banyak. Jadi ketika kita datang ke Eropa, kita bisa mempertanggungjawabkan tubuh kita adalah tubuh Indonesia. Gitu. Wow, keren banget ya. Nah, itu yang poinnya saya pikir di Indonesia ya mungkin dari sekian banyak kita mungkin seribuan orang kali yang bisa berpikiran seperti Karyanto gitu ya. Saya pikir kalau ini bisa menyebar ya, kita punya original kita sendiri, ini yang membuat negara kita bisa berkembang, bisa maju dengan kokoh gitu ya ketika budaya kita itu budaya yang kuat. Nah, ini pertanyaan terakhir nih ya, bukan pertanyaan sih ya, seperti pesan lah yang disampaikan oleh seorang maestro gitu ya yang sudah melanglang kemana ke sana kepada teman-teman yang mungkin sedang melihat saya ini sepertinya punya bakat di sini, punya talenta di seni tari. Oh, saya punya sepertinya jiwa kesenian saya ini mulai bertumbuh nih. Oh, saya masa depannya pengennya begini gitu. Oh, saya ini mengidolakan Kak Arianto. Saya pengen jadi seperti dia. Nah, apa pesan yang bisa disampaikan oleh Kak Arianto? Menurut saya kalau untuk saya ngasih pesan sih sebenarnya agak susah ya, karena takutnya saya menggurui atau tetapi gini aja. Sebenarnya kalau kita sebagai manusia itu yang pertama adalah selalu mencoba untuk berbuat baik kepada siapapun. Terus yang kedua adalah
ketika kita memiliki kepercayaan untuk melakukan sesuatu ataupun punya sesuatu talenta, lakukanlah. Jadi tidak usah hanya disimpan dalam sebuah ruang imajinasi pikiran saja, tetapi coba praktekkan ke lingkungan yang di sekitar kita aja dulu, gitu misalnya, agar supaya kita bisa memiliki kepercayaan diri yang lebih kuat lagi. Ketika kita tidak harus muluk-muluk, kita harus tampilkan ke ruang publik yang besar, tetapi yang paling pertama adalah ciptakan ruang yang ada di sekitar kita untuk mempercayai kita, gitu, untuk mengekspos tubuh kita itu. Jadi lebih percaya diri, terus kemudian dari situ perjalanannya akan melebar gitu. Dan jangan terlalu banyak bicara untuk wah saya seperti ini begitu, jangan. Tapi atau menghakimi orang lain, tetapi perbanyaklah untuk memahami dan mencintai sesuatu itu gitu. Agar supaya perjalanan kita ada lebih bermakna untuk orang lain, untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk masyarakat yang tahu tentang tubuh kita itu. Wow. Terima kasih banyak nih Karyanto, sangat menginspirasi ya buat saya pribadi dan buat teman-teman yang mengikuti live ini dan nanti akan diposting juga. Karyanto, terima kasih banyak waktunya. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama kita ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan ke depan kita juga bisa ngobrol. Salam buat keluarga di sana. Oh ya, ini istri dan anak sehat ya? Alhamdulillah sehat. Di awal harusnya saya sehat ya. Oke, salam kenal. Baru pulang kerja, jadi sedang makan malam. Jadi salam katanya dari Indonesia. Dari Indonesia. Oke. Terima kasih banyak Karyanto. Kita akhiri obrolan ini. Semoga menginspirasi teman-teman yang mendengarkannya. Terima kasih. Selamat malam dari Indonesia. Terima kasih. Selamat malam juga. Terima kasih untuk teman-teman yang mengikutinya. Terima kasih. Oke. See you. Thank you. See you. Thank you. Oke, teman-teman, terima kasih sudah join ya, teman-teman di Indonesia, di Jepang, dan dimanapun berada. Semoga menginspirasi dari Karyanto dan semoga semakin sukses di Jepang. Teman-teman, hari Jumat kita akan live kembali bersama seorang pemuda di Papua yang melakukan inspirasi, melakukan perubahan di pendidikan di pedalaman, di pegunungan. Sampai ketemu, teman-teman. Terima kasih. Saya Reno Dilison Bakara, undur diri. Terima kasih.